Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kak Kristiana dengan NPM 21130240054 dengan prodi Pendidikan Biologi kelas B. Di sini saya akan menyampaikan materi belajar dan pembelajaran tentang modifikasi tingkah laku. Pengertian model belajar modifikasi tingkah laku. Modifikasi tingkah laku merupakan penerapan prinsip-prinsip belajar yang telah teruji secara eksperimental yang digunakan untuk mengubah kebiasaan yang tidak adaptif, dilemahkan, serta dihilangkan. Perilaku menurut Aschen merupakan usaha mengubah perilaku dan emosi manusia dengan cara menguntungkan berdasarkan hukum-hukum teori modern proses belajar. Perubahan perilaku dalam modifikasi perilaku tidak harus memfokuskan pada perilaku defisit, namun juga bisa diterapkan pada peningkatan perilaku maupun pengembangannya. Lalu, prinsip-prinsip dalam modifikasi tingkah laku. Yang pertama, hampir sebagian tingkah laku manusia merupakan hasil belajarnya. Hal inilah yang dapat diubah dengan belajar. Lalu, target tingkah laku yang dengan mudah diubah adalah tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Tingkah laku ini perlu dirinci dengan jelas indikatornya. Selanjutnya, tingkah laku dapat diubah dengan memanipulasi kondisi belajar. Yang keempat, meskipun terdapat keterbatasan dalam pengaruh temperamen atau emosional, semua anak-anak dapat berfungsi lebih efektif jika mengalami konsekuensi yang tepat. Terakhir, tingkah laku seseorang dapat diubah dan diatur dengan cara memberikan konsekuensi terhadap tingkah laku orang itu sendiri. Lalu, teknik-teknik dalam modifikasi tingkah laku. Yang pertama, penguatan positif. Penguatan positif dapat berupa memberikan stimulus positif berupa ganjaran atau pujian terhadap perilaku atau hasil yang memang diharapkan. Adapun jenis-jenis penguatan positif yaitu penguatan primer adalah penguatan-penguatan yang tidak dipelajari dan selalu dibentukkan untuk berlangsungnya hidup. Kemudian ada penguatan sekunder, ialah penguatan yang menjadi penguat hasil proses belajar atau dipelajari seperti diperhatikan guru, pujian. Yang kedua, penghukuman. Penghukuman merupakan memberikan stimulus yang kurang. Yang kedua, penghukuman. Penghukuman merupakan pemberian stimulus yang kurang tepat untuk menghilangkan dengan cepat perilaku peserta didik yang tidak dikehendaki. Sebagian menganggap bahwa hukuman merupakan metode yang efektif untuk dengan cepat menghentikan tingkah laku yang kurang tepat. Namun, sebagian lain berpendapat bahwa ada akibat dari hubungan pribadi antara guru dan menghukum dan murid yang dihukum. Yang ketiga, penguatan negatif. Penguatan negatif adalah berupa penilaian tingkah laku yang tidak disukai, biasanya berupa hukuman yang selalu diberikan karena seseorang yang bersangkutan telah meninggalkan tingkah laku yang menyimpang. Yang keempat, penghilangan. Penghilangan merupakan upaya dalam mengubah perilaku seseorang dengan cara menghentikan pemberian respon terhadap suatu perilaku peserta didik yang semula dilakukan dengan respon tersebut. Terakhir, penundaan. Penundaan ialah merupakan tindakan tidak jadi memberikan ganjaran atau pengecualian pemberian ganjaran untuk orang-orang tertentu. Penundaan seperti ini menurunkan frekuensi penguatan dan menurunkan frekuensi tingkah laku yang dimaksud itu. Lalu, kelebihan dan kekurangan modifikasi tingkah laku. Kelebihan modifikasi tingkah laku. Yang pertama, proses dalam modifikasi perilaku dapat direncanakan terlebih dahulu dengan cara meminta persetujuan dari individu yang bersangkutan. Yang kedua, tahapan-tahapan dalam melaksanakan kegiatan dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu selama proses modifikasi perilaku berlangsung. Yang ketiga, apabila dari hasil pengamatan ditemukan teknik yang gagal atau kurang berhasil dalam hal memunculkan perubahan, maka dapat segera diidentifikasi dan diupayakan teknik penggantinya. Lalu, teknik dalam modifikasi perilaku dapat diatur secara rasional. Hasil perilakuan dapat diramalkan dan dievaluasi secara objektif.
Terakhir, waktu yang diberikan untuk menjalankan prosedur perubahan efisien dibandingkan dengan perubahan perilaku yang terjadi secara insight yang diperoleh subjek. Lalu kekurangan modifikasi tingkah laku. Tidak semua dari perilaku manusia dapat diamati dengan langsung sehingga dapat mengalami kesulitan untuk mendata perilaku yang pengamatannya tidak langsung. Lalu perilaku manusia sangat kompleks sehingga perlu ketelitian dan kecermatan dalam melakukan analisis perilaku yang menjadi target perubahan. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.